bisa banyak protes. Tapi dia sudah dipaksa, didoktrin dalam tanda kutip untuk mematuhi aturan-aturan dan disiplin yang ada di sekolah, di les-lesan gitu ya. Di rumah, kamu udah SD nak, kamu harusnya sudah A, B, C, D gitu. Sudah harus bisa pakai baju sendiri, sudah harus bisa mandi sendiri gitu. Tanpa kita melihat bahwa anak itu masih mulai belajar beralih dari ketika dia masa kanak-kanak menuju kemudian dia pra remaja. Tapi dia nggak bisa protes. Apa yang terjadi? Dongkol. Ada, kalau bisa dibilang ada batu ganjalan di dalam hatinya. Pengen protes tapi nggak punya kekuatan gitu ya. Apalagi kalau kita ringan tangan. Saya yakin para ayah bunda di sini insya Allah karena sudah banyak belajar ilmu parenting, tangannya tidak terlalu ringan untuk kemudian mencubit gitu ya, jewer gitu ya, mukul gitu ya. Itu sangat-sangat kita hindari kalau bisa. Nah, anak-anak yang kemudian tidak bisa melawan gitu ya, tapi dia punya keinginan yang lain, dia masih pengen kadang bolos gitu ya, nggak sekolah gitu ya. Nah, di sini kita juga perlu menampilkan sikap bijaksana, bagaimana kemudian kita memberikan pengertian kepada anak, tapi juga kemudian bagaimana kita bisa menyadarkan anak bahwa bersekolah itu penting loh nak. Mencari ilmu itu penting loh nak. Lihat, coba ayah sama bunda juga sekolah nih kalau malam minggu ini ya. Sekolah apa bu? Sekolah orang tua gitu ya. Perlu anak dilibatkan. Bapak ibu, ayah bunda, mami papi sekolah nih gitu. Jadi sekolah itu sampai nanti akhir hayat. Dan belajar itu bisa di mana saja. Perlu diajak sharing, walaupun mungkin mereka belum sepenuhnya paham. Tapi pada dasarnya mereka merekam. Dan jangan kaget ketika nanti usia 10 tahun mereka mengingat kata-katanya. Ketika kita ajak sharing, nak sekolah enak loh, nanti kalau temennya banyak, dan sebagainya. Tapi beda ketika kamu itu nggak mau sekolah, mau jadi apa? Nah, usia 10 tahun mau SMP. Ternyata mereka punya keahlian bikin apa ya, konten gitu ya, bisa sama teman-temannya. Merasa nggak perlu sekolah, aku bisa sukses gitu. Kita jadi orang tua melongo gitu. Oh, saya dulu pernah bilang kayak gitu ya ini. Lupa, padahal yang ngomong kita sendiri gitu. Nah, itu bekal yang perlu dipersiapkan, mendisiplinkan tanpa memaksa. Bekal berikutnya ketika usia 8-10 tahun, bagaimana kemudian pola pikir itu sudah mulai sedikit demi sedikit terbentuk gitu ya. Anak perbanyak komunikasi. Sampaikan kisah, sampaikan hikmah. Sampaikan konsekuensi. Kendala terbesar sebagai orang tua itu biasanya tidak punya waktu untuk komunikasi. Nah, pertanyaannya, tidak punya waktu atau kurang menyempatkan gitu ya. Sedikit waktu tapi berkualitas akan lebih baik daripada waktu yang panjang tapi minim kualitas. Bagi ayah bunda yang bekerja, waktu malam menjelang tidur adalah salah satu waktu yang efektif untuk berkomunikasi dengan anak. Karena ketika mereka menjelang tidur, gitu ya, apa yang terserap, apa yang disampaikan oleh kita itu nanti akan terbawa ketika dia tidur dan masuk ke dalam alah bawah sadarnya.
Dan kata-kata seperti itu yang nantinya akan jauh lebih terekam dalam memori anak-anak. Maka jangan sampai kemudian sebelum tidur justru PR-nya kok nggak diselesaikan. Besok bangun pagi sekolah. Hari ini kamu kok ngeselin Bunda gitu ya. Yang negatif-negatif gitu. Itu akan terekam. Saya teringat salah satu kisah seorang ibunda di Timur Tengah sana yang ketika beliau marah kepada anaknya, beliau mengeluarkan salah satu doa yang indah. Ibu doakan kamu jadi qori di Masjidil Haram. Setiap marah. Dan apa yang terjadi? Doa ibu itu dikabulkan sama Allah. Jadi qori di Masjidil Haram. Nah, ayah bunda sekalian, ketika saya berkecimpung di dunia remaja beberapa tahun terakhir ya, saya banyak sekali menyerap aspirasi memang dari mereka gitu. Mungkin generasinya sama ya, walaupun yang yang dulu saya sering interaksi sekarang mungkin sudah pada besar-besar, tapi generasinya sama. Generasi putra-putri ayah bunda sekarang ini generasi, kalau kita menyebutnya seringnya generasi milenial gitu ya, anak-anak milenial, bukan generasi micin tapi generasi milenial gitu ya. Generasi milenial, mungkin bapak ibunya juga milenial tapi milenial yang masih kolonial gitu ya. campuran. Tapi kalau anak-anak sekarang, anak-anak remaja kita sekarang dan pra remaja kita sekarang itu adalah anak-anak generasi murni milenial. Kalau dalam istilahnya tahapan kelahiran gitu ya. Itu ada generasi, kalau saya itu termasuk generasi Y, gen Y gitu ya. Paling kalau yang sekarang putra-putrinya usia SD dan SMP ya hampir sama. Nah, putra-putri kita sekarang yang SD dan SMP itu rata-rata mereka kalau nggak generasi Z, generasi Alpha. Jelas generasi milenial era digital. Industri 5.0 gitu ya. Yang tentu treatmentnya berbeda dengan generasi 3.0, 2.0 gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai gadget gitu ya, nah ini biasanya jadi kegelisahan bunda nih kayaknya. Apalagi masa daring gitu ya, kebablasan putra-putrinya. Tapi ya gimana tuntutannya gitu. Pagi ada Zoom, terus habis itu ngirim tugas pakai HP ya. Akhirnya kebablasan. Selama komunikasi itu terbangun baik dengan anak, maka tidak akan ada yang namanya kebablasan, kecanduan gadget. Insya Allah. Kuncinya adalah kesepakatan dan komunikasi, serta keterbukaan dengan orang tua. Itu menjadi salah satu fenomena tersendiri. Baik bunda sekalian, menginjak ke pembahasan selanjutnya. Tadi saya sudah menyampaikan mengenai ibaratkan orang mau mendaki perlu dipersiapkan bekal, kemudian untuk action kita perlu menyiapkan pengetahuan mengenai medan yang akan kita temui kayak gimana.
karakter gunung A dengan karakter gunung B kan beda. Kita udah pernah mendaki gunung A, tapi belum pernah mendaki gunung B. Tentu sangat berbeda. Nah, di sini kita akan mengenal sedikit karakter dari remaja itu gimana sih. Gitu ya. Tak kenal katanya tak sayang gitu ya. Sehingga kita perlu mengenal dulu gitu ya. Kalau misalkan ayah bunda terganggu dengan istilah remaja, mungkin kita bisa menyebutnya pre-akil balik gitu ya. Pre-akil balik, bagaimana mempersiapkan anak-anak kita itu menuju akil balik. Tapi dalam bahasa psikologi ada istilah tahapan perkembangan remaja, di mana dalam hal kognitif atau hal pemikiran gitu ya, anak-anak usia remaja itu biasanya sudah mulai terbentuk pola pikir yang analitis. Dia bisa membuat sebuah hipotesis atau kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Dia juga bisa mulai berpikir kritis gitu. Dan tentunya dia sudah bisa berpikir abstrak. Bahasa para pakar psikologi itu dia sudah menuju tahap operasional formal. Jadi dia sudah bisa diajak berpikir seperti layaknya orang dewasa. Nah, salah satu kendala yang biasa dihadapi oleh orang tua yang sudah memiliki anak remaja itu adalah kontra dengan anak remajanya. Anakku tuh kok suka berontak ya? Anakku suka ngeyel gitu. Nah, kalau dalam kajian psikologis ayah bunda semuanya, dalam tahapan remaja ini memang anak mulai menyadari secara psikologis bahwa dirinya itu berbeda dengan orang tuanya. Dalam bahasa gampangnya, dia sudah tidak bisa berada di bawah bayang-bayang orang tua. Sehingga dia punya kecenderungan untuk nggak sama orang tuanya. Orang tuanya minta pulang jam 8 malam main sama temennya. Tapi dia menyadari bahwa aku kan beda sama orang tuaku. Ya udah, aku nggak mau pulang jam 8. Ada kecenderungan seperti itu. Kemudian kecenderungan yang lain adalah dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak ada salahnya, atau dia tidak melakukan kesalahan dalam apa yang dia lakukan, sehingga apa? Dia cenderung menentang nilai-nilai dan aturan-aturan dari orang tuanya. Karena apa? Dia belum paham ketika dia mencoba melakukan A, dia meyakini betul bahwa ini langkahku benar. Dia belum tahu resikonya. Sehingga dia memilih untuk berbeda nilainya dan menentang orang tuanya. Kecenderungan yang ketiga adalah biasanya ini terjadi di akhir-akhir masa remaja, ketika usia-usia 17-18 plus gitu ya. Mereka mulai menyadari nih, ibaratkan trial and error. Jadi usia remaja itu usia di mana mereka itu merasa gagah gitu ya, lepas dari bayang-bayang orang tua, pengennya seperti itu, pengen mengambil keputusan sendiri, merasa paling benar gitu ya. Tapi ternyata ketika mereka dihadapkan resiko, mereka memang belum siap, karena memang usia remaja belum masanya untuk dunia tanggung jawab penuh. Kecuali kalau mereka udah akil balik ya. Tapi yang kita bicarakan adalah pre-nya. Mereka mulai menyadari bahwa oh iya, kalau pulang kemalaman besok bangunnya kesiangan, misal. Kalau ikut geng-gengan, ya, geng motor atau apa gitu ya, nanti itu berpengaruh terhadap
pola pikirnya mungkin yang kurang baik. Berkendara